barangkali kalau misalnya stadion JIS ini ya dibangun dengan pemikiran bagaimana kemudian bisa terjadi kolaborasi antara pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur publik, gitu ya, dengan kemudian kepentingan pelaku usaha yang juga ingin mendapatkan keuntungan yang wajar, maka sebetulnya stadion itu pasti akan dibangun dengan memperhitungkan berbagai hal gitu ya, termasuk bagaimana mengoptimalisasi komersialisasinya dan bagaimana kemudian terjadi penghematan dalam pengelolaannya, keefektivitasan dalam pengelolaannya, sehingga sama-sama untung gitu loh. Jadi pemerintah untung karena apa? Karena kewajibannya menyediakan infrastruktur buat publik terpenuhi ya kewajiban itu. Nah, sementara swasta yang juga bekerja sama mendapatkan keuntungan yang wajar dari proses komersialisasi infrastruktur itu, yang dalam hal ini stadion beserta lingkungan di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Imajinasi Riri Official. Masih barengan Tata Gibi dan juga mentor imajinasi kita, Kang Rikrik Kristiana. Malam, Kang. Malam. Malam kita lagi ngobrol-ngobrol santai ditemani kopi sama pisang goreng bala-bala ya. Kalau orang Sunda bilang nih, Kang ya. Ya. Suasananya juga santai. Ya, sederhana aja lah. Sederhana. Tapi tidak melupakan impian kita. Waktu kita sederhana, kita punya impian nih sebagai sebuah bangsa besar, ingin jadi juga juara Piala Dunia nih, Kang. Nah, momentumnya itu pasti ada nih. Kemungkinan ada karena kita bakal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 sepak bola. Saya kira Kang Rikrik punya imajinasi apa nih? Tentunya yang menarik ya dari rencana event Piala Dunia U17 ini tentunya pertanyaan terkait dengan masalah infrastrukturnya kan gitu. Ya. Ya sebetulnya kemarin kan ada rame-rame gitu mengenai kesiapan infrastruktur. Kita nih di Jakarta nih kan setidaknya ada 2 stadion gitu yang besar gitu kan. Nah kebetulan kalau gue GBK ya karena memang dibangun dan dikelola sudah selama ini gitu ya, dan itu sebetulnya nanti Tata bisa juga validasi, katanya sebetulnya GBK itu stadion GBK itu sebetulnya kembaran dari stadion yang dibangun di Uni Soviet ya, di Rusia ya. Pada saat itu ya. Nah ada rencana Ganivo ya kalau nggak salah gitu ya. Nah jadi dibangun stadion yang standarisasinya sama persis dengan apa yang dibangun di Rusia kan gitu loh. Jadi ya kita melihat menilai perbandingan itu pastinya nggak question mark lagi, karena Rusia salah satu negara besar di bidang sepak bola ya. Nah pertanyaannya, apakah kemudian JIS ya, Jakarta International Stadium juga sebetulnya layak atau tidak gitu kan gitu loh. Nah, saya sih sebetulnya terkait dengan, saya nggak akan menyinggung secara detail ya, cuma justru yang saya punya imajinasi itu adalah kalau seandainya ya dulu gitu ya stadion JIS ini dibangun dengan metode pengadaan atau metode pembangunan yang tepat, mungkin kondisi JIS yang sekarang ini mestinya lebih siap gitu ya. Jadi imajinasi saya sih lebih pada kalau seandainya proses pada saat inisiasi pembangunan, proses proses pemilihan kontraktor,
ya, dan kemudian rencana pengelolaannya seperti apa itu dilakukan dengan tepat gitu ya. Mestinya nasib JIS nggak demikian gitu ya. Kan sekarang kita nggak pernah mendengar lagi kegiatan-kegiatan dilakukan di JIS gitu ya, kecuali konsep terakhir band Dewa ya, yang memang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kesiapan infrastruktur di sekeliling stadion kan gitu. Nah, memang sebelum kita membahas tadi 3 hal tadi ya, perancangan, pelaksanaan, dan kemudian pelaksanaan pembangunan, yang kemudian terakhir dengan pengelolaan ya, patut kita pahami bahwa stadion itu adalah salah satu bentuk infrastruktur publik ya. Ya, jadi sebetulnya secara komersil ya, itu kalau di dalam dunia infrastruktur tuh stadion tuh bisa dibilang tulangnya ya. Ya, dia hanya tulang tuh maksudnya nggak ada dagingnya gitu ya. Jadi kalau dibangun sesuatunya sendiri gitu ya, hanya sebagai satu unit gitu ya, itu sebenarnya hanya menjadi tulang gitu ya. Karena sejauh mana komersialisasi dari stadion itu sendiri gitu ya, itu terus terang akan sangat sulit kalau kemudian tidak dikombinasi dengan komersialisasi dari infrastruktur di sekelilingnya gitu loh, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita kemudian melihat atau menyadari bahwa stadion itu adalah infrastruktur publik yang tingkat komersialisasinya sebetulnya minim gitu ya, maka either kalau itu dibangun oleh pemerintah, maka itu kemudian akan menjadi semacam dibangun dan kemudian dikelola pemerintah, itu akan menjadi satu infrastruktur yang memang tidak boleh memikirkan keuntungan, jadi murni hanya untuk melayani masyarakat ya. Nah, namun kemudian juga sebenarnya ada cara bagaimana kemudian sesuatu yang sebetulnya tulang gitu ya, itu bisa juga diliputi dengan daging-daging gitu ya, yang itu kemudian bisa menarik pihak investor swasta untuk bekerja sama gitu loh ya. Nah, jadi patut dipahami bahwa barangkali kalau misalnya stadion JIS ini ya dibangun dengan pemikiran bagaimana kemudian bisa terjadi kolaborasi antara pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur publik gitu ya, dengan kemudian kepentingan pelaku usaha yang juga ingin mendapatkan keuntungan yang wajar, maka sebetulnya stadion itu pasti akan dibangun dengan memperhitungkan berbagai hal gitu ya, termasuk bagaimana mengoptimalisasi komersialisasinya dan bagaimana kemudian terjadi penghematan dalam pengelolaannya, keefektivitasan dalam pengelolaannya, sehingga sama-sama untung gitu loh. Jadi pemerintah untung karena apa? Karena kewajibannya menyediakan infrastruktur buat publik terpenuhi ya, kewajiban itu. Nah, sementara swasta yang juga bekerja sama mendapatkan keuntungan yang wajar dari proses komersialisasi infrastruktur itu, yang dalam hal ini stadion beserta lingkungan di sekitarnya, kan begitu loh, seperti itu. Jadi pasti swasta kalau misalnya ditawarkan misalnya gitu ya untuk membangun stadion, maka pasti swasta akan dengan sangat tepat gitu ya, akan memperhitungkan ya antara biaya atau cost gitu ya dengan dengan pemasukan yang nanti kemudian memberikan keuntungan yang wajar begitu, seperti itu.
Sehingga yang tadi disampaikan di awal bahwa sebetulnya kalau stadion sebagai infrastruktur ada tulang, maka si swasta akan memikirkan bagaimana dagingnya, Dagingnya. nah, bagaimana menghasilkan dagingnya kan gitu loh. Kan daging yang gurih ya. Nah, gurih kan, sehingga apa? Kalau dagingnya gurih nanti ya tentu akan ada insentif atau apa namanya Feedback. apa namanya istilahnya semangat dari pihak swasta untuk bekerja sama di bidang-bidang yang lain, di infrastruktur yang lain. Kenapa? Wah, ini kita kerjasama pemerintah menyediakan layanan publik, terus ada cuannya, kan gitu loh, seperti itu kan. Harusnya kan pemikirannya begitu, kan gitu loh. Tapi kalau seringkali kalau dibangun hanya oleh pemerintah, ya itu ujungnya memang seringkali hanya menjadi infrastruktur publik yang kemudian dalam pengelolaannya itu pasti membebani anggaran, gitu loh. Seperti itu. Maka kemudian dicarilah cara ya atau metode bagaimana kemudian pemerintah tadi kewajibannya terlaksana dalam memberikan infrastruktur publik ya, tapi terus kemudian eh, ada pihak swasta yang bisa membantu terutama pendanaan gitu ya yang kemudian ujungnya saling menguntungkan gitu loh. Nah, sebetulnya ada namanya konsep KPBU ya. KPBU. Ya. Saya tadi KPBS. Sebelum di Pengalengan tuh sudah lewat baru. KPBS. KPBU tapi itu Bang. Apa KPBS itu koperasi Koperasi peternakan pengalengan. Pengalengan. Iya, iya. Nah, kalau KPBU itu banyak apa singkatan dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, ya badan usaha swasta tanda kutip. Bisa swasta, bisa BUMN sebetulnya. Tapi BUMN seringkali digolongkan sebagai pemerintah juga, ya. Sehingga kadangkala pihak Pemda atau pemerintah gitu ya menunjuk BUMN sebagai representasi pemerintah untuk kerjasama dengan swasta yang lain, kan gitu loh. Nah, sebetulnya KPBU itu sudah dilengkapi seluruh aturannya yang bisa memastikan apa namanya transparansi prosesnya segala macam gitu ya, eh, terutama oleh pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan. Bu Sri Mulyani luar biasa ya, maksudnya dia mempersiapkan seluruh infrastruktur hukum untuk apa namanya membuat sistem KPBU yang bisa menguntungkan apa seluruh pihak gitu ya, itu udah baik gitu ya, sehingga tinggal kemudian bagaimana kemudian semangat dari Pemda atau pemerintah pusat menggunakan metode KPBU itu gitu ya. Jadi sudah ada instrumen itu. Ya? Sebetulnya sudah ada kalau ya. Pengalaman saya yang awam itu kan belum dikelola oleh barusan pemerintah, itu Jakpro kalau saya ngelola. Nah, jadi sebelumnya gue imajinasi saya gitu ya dulu gitu ya, itu adalah bagaimana kemudian Pemda itu nggak perlu keluar uang untuk membangun itu. Jadi nggak perlu ada penganggaran dari APBD ya untuk membangun stadion itu. Ya, pemerintah hanya kemudian menyediakan lahan saja, lahan, perizinan, terus beberapa insentif yang sifatnya regulasi, termasuk bagaimana kemudian infrastruktur yang mensupport itu bisa membuat stadion dan kompleks di lingkungannya itu bisa menghasilkan keuntungan yang wajar buat si swasta yang membangun dan kemudian yang mengelola, gitu loh, seperti itu. Ya, jadi seperti misalnya ada stasiun kereta segala macam gitu ya, itu bisa kemudian di apa namanya diintegrasikan ya, dibuat apa namanya perencanaan gitu ya untuk kemudian mensupport spot facilities itu ya untuk bisa mencapai komersialisasi yang optimum yang bisa kemudian memberikan keuntungan buat si investor yang membangun infrastruktur itu yang pasti manfaatnya baik. Jadi imajinasi saya dulu adalah bahwa kalau misalnya ya pada saat itu Pemda DKI gitu ya mengundang seluruh pihak investor swasta yang kemungkinan memiliki ketertarikan
ya, untuk membangunkan stadion, ya, setelah itu kemudian mengelola stadion itu, ya, demi apa pelayanan publik dan kemudian demi untuk juga memberikan apa namanya balik modal dan keuntungan yang wajar, maka saya kira pasti banyak yang berminat gitu, ya. Ya sepemahaman saya bahwa setiap infrastruktur pasti ada sisi komersialisasinya yang bisa kemudian memberikan keuntungan yang wajar begitu ya, ya kepada siapa yang mau. Jadi bayangan saya nih pasti akan ada tuh konsorsium-konsorsium menawarkan diri, oke, saya akan binginkan stadion dengan kapasitas sekian, misalnya begitu ya, dengan teknologi begini, dengan desain yang apa namanya advance, seperti misalnya katakanlah mereka siap menyewa ada tuh perancang stadion yang terkenal yang ANZ Stadion yang di Jerman kalau nggak salah apa Hadid gitu namanya gitu ya, itu apa namanya jago dia bikin saya apa namanya, dan barangkali dari situ ya kemudian si konsorsium akan kemudian mencari bagaimana kemudian dana investasi bisa dikumpulkan ya dengan cara misalnya apa, misalnya kemudian kerjasama misalnya dengan BMW ya, menjadi misalkan Jakarta BMW International Stadion, jadi ada semacam komersialisasi dari namanya, kayak misalnya yang tadi di Jerman ada ANZ segala macam kan gitu ya, sehingga apa, sehingga dari situ kemudian ada apa namanya partisipasi dari orang yang membeli brand gitu ya, ya apa namanya dan banyak lagi sebetulnya yang bisa dikerjasamakan ya oleh pihak apa namanya swasta itu gitu ya, untuk bisa kemudian eh, mencapai integrasi dari investasi yang diperlukan gitu ya. Kayak misalnya gitu ya, butuh kipas angin misalnya. Ya udah berhubungan barangkali dengan Panasonic kan gitu. Panasonic nanti kan gitu, vendor-vendor yang sifatnya mereka mau jadi co-branding gitu ya. Misalnya itu secara ininya gitu ya. Jadi artinya ya swasta paling tahu ya bagaimana kemudian mengumpulkan investasi. Nah, cuma dengan catatan bahwa dia bisa benar-benar memperhitungkan antara investasi dengan pengembaliannya dengan benar gitu loh, ya dengan tepat gitu loh, sehingga memang bisa menguntungkan. Nah, imajinasi saya kalau kemudian ada pihak swasta yang kemudian berani ya, terus kemudian memperhitungkan dengan tepat, maka pasti stadion itu akan dipastikan memenuhi standar-standar ya yang digariskan oleh FIFA, oleh siapapun otoritasnya ya, termasuk barangkali apa namanya dinas apa namanya lalu lintas ya, ya apa namanya untuk bagaimana parkirnya apa segala macam dia pastikan ya, ya pokoknya mereka akan berusaha untuk memenuhi standar itu. Karena apa? Karena kalau sampai tidak memenuhi itu, maka kerugian pasti menjadi potensinya, gitu loh. Ya, mereka nggak mau kalau tiba-tiba udah dibangun, tiba-tiba ada pihak otoritas bilang, waduh ini nggak layak, wah bisa bangun ulang kan begitu, rugi swasta kan gitu loh. Makanya, jadi artinya mereka kalau itu diserahkan waktu pembangunan kepada swasta, ya itu pasti swasta akan memastikan bahwa stadion itu ya tulangnya itu ya crown jewelnya itu ya istilahnya ya mahkotanya itu akan dibangun sesempurna mungkin, karena itulah yang jadi akan menjadi penarik dagangannya itu ya. Apa misalnya keuntungan yang bisa dapat, misalnya ada hotel, ada apartemen, ada pusat perbelanjaan segala macam gitu, pasti akan diperhitungkan gitu loh. Swasta mikirnya pasti untung terus. Iya, 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 untung nggak hanya untung terus, tapi bagaimana kemudian dengan perhitungan yang tepat dari umur bangunan, ya, efisiensi pembiayaan, optimalisasi pengelolaan segala macam itu bisa ini. Jangan-jangan misalnya kalau swasta yang bangun, ya, dan kemudian dia mengelola, dia akan ikat kontrak misalnya dengan promotor konser besar gitu kan, untuk bisa bikin kontrak selama 10 tahun misalnya gitu.
bahwa si kontraktor apa si promotor itu akan membawa artis-artis besar gitu ya untuk bisa konser di situ segala macam gitu. Itu swasta paling tahu. Sehingga pasti infrastruktur yang dibangun itu pasti pastikan ya oleh mereka jangan sampai ada yang tidak memenuhi standar sehingga apa? Sehingga punya potensi merugikan. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kan bayangin kita juga nggak tahu sih sekarang yang mengelola misalnya stadion itu bayangan saya kalau misalnya BUMD ya nah BUMD itu benar apa dia punya kapasitas untuk mengelola sebuah stadion emang dia punya pengalaman apa misalnya mengelola sebuah stadion gitu loh apakah kemudian ditunjukkan oleh BUMD itu dia telah menyewa manajer yang misalnya katakanlah pernah mengelola stadion besar di dunia misalnya begitu kan kita nggak mendengar itu kan gitu yang ada kita mendengarnya bahwa bahwa untuk pemeliharaan bangunan yang belum lengkap ini aja itu udah cukup membebani APBD kan begitu loh ya nah ini yang kemudian kalau menurut saya harusnya bisa dihindari pembebanan itu kalau kemudian pada saat itu dengan menggunakan metode KPBU itu diserahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada pihak swasta. Iya. Iya, nah itu yang kemudian kalau selevel lapangan bola di kampung-kampung bolehlah yang mengelola dinas pemuda olahraga persis, 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 kan level stadion internasional persis, persis, persis. harus baiknya sih dikelola Iya, secara profesional. ya secara profesional kan kita nggak bisa menyerahkan kepada, mohon maaf, perusahaan yang hanya memiliki track record membangun saja, gitu. Ya, ya, tetapi dia harusnya punya track record untuk mengelola sebuah stadion juga, sehingga apa? Dia tahu bagaimana stadion itu benar-benar bisa mencapai tingkat komersialisasi yang optimal, sehingga memberikan keuntungan yang wajar, ya. Dan kalau memang misalnya besar juga keuntungannya, ya itu bagian dari insentif pemerintah kepada pihak swasta. Kalau Anda bantu pemerintah membangun infrastruktur, ya maka kemudian itu yang kemudian akan Anda dapatkan keuntungannya itu, gitu ya. Ya sama kayak misalnya sekarang rencana untuk pembangunan IKN misalnya itu. Ya, itu kan yang didorong-dorong oleh pemerintah, Bu Sri Mulyani ya dan jajaran pemerintahan lain gitu. Itu adalah menggunakan konsep ya KPBU juga gitu loh. Nah, makanya kita memang berharap bahwa sebelum IKN itu benar-benar dibangun, maka konsepsi metode pembangunan dengan KPBU itu benar-benar dipastikan dilakukan gitu ya dipastikan bahwa bahwa pembangunan itu tidak membebani APBN gitu kan gitu ya kalau toh misalnya pembebanan APBN itu hanya untuk bikin visibility study yang kemudian menarik pihak swasta ya untuk kemudian membangun dan kemudian mendapatkan keuntungan yang wajar jadi saya berimajinasi kalau misalnya seandainya pada saat itu JIS di apa namanya secara konsisten oleh Pemda DKI waktu itu dibangun dengan menggunakan konsep KPBU barangkali nggak akan seperti yang sekarang gitu loh ya ya dipertanyakan mengenai standar dan sebagainya gitu loh dan belum menghasilkan apa-apa baru sekedar bangunan ya dengan dengan penggunaan yang belum optimal bahkan ya sebenarnya Persija sendiri yang sebenarnya ya ditawar dengan akan itu ya kita oh gitu ya nah itulah ya karena memang barangkali ya belum ada gitu loh pemikiran bahwa lingkungannya bisa dikomersilkan jadi ya susah gitu loh bedanya kalau swasta bangun jalan tol kan tiap hari ada pemasukan dari ya makanya ya siapa tahu kalau misalnya stadion itu dipenuhi dengan kafe dengan kuliner yang terpilih ada ayam gorengnya Tata Gibrik di sana misalnya gitu kan barangkali orang kan setiap malam hangout di situ kan gitu loh ya kan orang mulari terus penuh dengan apa namanya iya nggak hanya itu misalnya ada spot-spot instagramable yang jadi orang tuh datang ke sana wisata apa optimal gitu loh
ya belum Kalau yang lagi mikir orang konsep. swasta pasti begitu, Nah, tapi kalau pasti. mikir orang pemerintah, mohon maaf ya sekedar menunjukkan kewajiban aja, yang udah. Nah, itulah makanya. Ya seolah-olah gitu ya, ketika sudah membangun itu prestasi. Salah. Ya, kalau menurut saya membangun itu belum prestasi. Ya. Ya, tapi bagaimana membangun terus kemudian mengelola dengan optimal, memberi keuntungan yang optimal bagi pemerintah, bagi masyarakat, itulah kesuksesan, kan begitu. Jadi kalau cuma membangun terus kemudian membiarkan atau tidak memiliki perencanaan yang tepat di dalam pengelolaannya, ya mohon maaf, saya takut itu hanya akan jadi monumen saja gitu loh. Iya kan? Di Menara Gading saja. Menara Gading. Ya, kalau Menara Gading masih bisa dipakai untuk melihat apa namanya alam sekitar. Tapi kalau kalau ini hanya sekedar apa namanya, kalau itu artefak atau apa gitu, kan ngeri juga gitu. Jadi ya saya nggak tahu sampai sejauh mana ya kita bisa membenahi itu ya. Ya, nah ini butuh butuh imajinasi yang lain untuk itu ya. Itu belum Ya. terlambat, Kang. Misalnya nih dalam prosesnya kendaraan ini ketika para stakeholder mendengar imajinasi ini kan bisa aja, oke sudah kita bikin aturan baru KPBU untuk JIS Pengelolaan misalnya. Enggak, sekarang gini ya, memang pada akhirnya kita harus menyerahkan kepada perhitungan swasta. Ya, menurut swasta ini dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi sekarang bisa nggak mencapai tingkat komersialisasi yang memberikan keuntungan yang wajar dan kemudian tidak membebani pemerintah lagi gitu ya dalam pengelolaannya. Karena gini, terus terang kalau saya nih ya, kalau imajinasi nih, saya misalnya ditawari untuk mengelola JIS sekarang, saya punya uang misalnya gitu, saya pasti akan mempertanyakan ini bangunan benar nggak sih dibangunnya gitu kan? Karena bukan gue yang bangun gitu loh, kan gitu loh. Kalau misalnya saya dari awal misalnya ya masih istilahnya tanah rata lah gitu ya, ditawarin, Rik, lu mau nggak bangun ini? ya. Bangun stadion, nah nanti lingkungan sekitarnya silakan lo kelola seoptimal mungkin sehingga modal lo balik, kan gitu loh. Gue bisa, gue mau, karena gue bisa pastikan bahwa gedung itu dibangun dengan sempurna, standar-standarnya segala macam itu bisa terpenuhi, ya. Tapi sekarang kalau misalnya kondisinya ini barang udah jadi, gue ngeri juga, ngeri sedap kan, tiba-tiba setelah misalnya ada konser 2 kali 3 kali konser terus rubuh gimana? Rugi dong kita sebagai investor ya kan. Ya bukannya gugur, jangan-jangan digugat gara-gara konsernya apa jingkrak-jingkrakan gitu jadi rubuh stadion, kan repot kitanya gitu loh ya. Zaman dulu kan pas Orde Baru kita juga kenal namanya kontrak karya gitu kan berpuluh tahun. Iya, Pemerintah memberikan keluasan konsesi gitu ya, ya konsesi ya, sistem juga semacam. digunain Nah, itu makanya aku juga nggak ngerti ya, artinya sebenarnya kan gini ya, ya semua orang juga mau cepat-cepat gitu ya, barangkali gitu ya. Saya berimajinasi semua orang juga mau cepat gitu ya. Ada kita punya stadion di Jakarta yang bagus, yang layak. Iya. Tapi kalau kemudian prosesnya gitu, kita tidak benar-benar hati-hati gitu ya. Ya itu saya takut aja gitu loh. Ya, bahwa tujuan yang ingin dicapai gitu yaitu memberikan stadion yang terbaik, kemudian dalam pengelolaannya tidak terlalu membebani pemerintah gitu ya, ya itu bisa tercapai enggak gitu kan, itu masalahnya gitu. Ya. Biar fair nih, biar kita tidak seolah-olah tendensius ke salah satu orang atau satu pihak. Kalau kita berkaca sama yang diimajinasikan sama Kang Riri, kita jadi berpikir juga bagaimana pengelolaan misalnya Bandara Kertajati yang sampai hari ini juga mengundang polemik. Iya. Mangkrak, nggak berguna ya karena mungkin pada waktu itu ya tidak sesuai juga perancangannya mengejar janji, yang penting jadi itu bandara. Iya. Warga Jawa Barat supaya punya bandara yang bagus, yang kualitasnya internasional. Ya saya kira memang untuk beberapa infrastruktur yang dibangun ya atau sedang dibangun sekarang, ya memang mohon maaf ya memang perlu ada evaluasi. Sebetulnya waktu dulu tuh studi apa visibility study-nya
benar nggak, baik nggak, memperhitungkan tadi nggak apa kebutuhan real yang diinikan gitu ya. Nah, ya sekarang memang mau nggak mau ya, kalau misalnya ya untuk supaya mungkin barangkali nggak rugi-rugi amat gitu ya barangkali ya, ya memang mesti dipikirkan misalnya alih fungsi gitu misalnya gitu ya. Ya misalnya nih ya, kalau Bandar Kertajati misalnya karena memang istilahnya yang rencana ada stadion apa bahasa apa namanya pelabuhan besar di mana yang Subang ya. Nah kalau itu belum juga jadi yang segala macam sehingga industri belum benar memasuki, ya saya nggak tahu apakah itu bisa dijadikan sebagai apa namanya apa fasilitas maintenance dari pesawat-pesawat yang pesawat-pesawat pribadi apa segala macam gitu. Nah itu aku nggak tahu kalau itu ya. Saya belum sampai situ imajinasinya. Ya nggak tahu kalau kemudian orang Rick, lo berimajinasi juga dong tentang Kertajati. Lo ya atau tercecat atau misalnya tentang apa namanya apa namanya itu bukan monorail apa namanya LRT misalnya gitu ya. Ya itu memang semua infrastruktur mestinya ya dengan metode KPBU itu udah paling benar gitu. Kenapa? Swasta ketika membangun itu pasti benar-benar akan memperhitungkan ya segala hal gitu. Nggak ada yang mau rugi ya. Ya kecuali BUMN ya. Kalau ada perintah kan, makanya. Nah itu yang sering kali kalau menurut saya kita perlu senantiasa mengevaluasi sebetulnya cara-cara kita membangun infrastruktur udah benar atau enggak. Tidak sampai kesannya nanti jadi negara jadi bancakan orang-orang swasta-swasta. Ini kan negara milik rakyat ibaratnya gitu. Ya. Ini negara udah dikapling-kapling gitu loh. Wah ini diskusi ini kalau dilanjutin banyak sebetulnya ini konsumsinya udah para engineer ini kan gitu loh ya. Ya nantilah kita undang lah ahlinya gitu. Kalau ini kan cuma imajinasi aku aja gitu. Iya. Ya imajinasi seorang pengacara pengangguran banyak acara kan gitu. Oke, makasih. Iya, luar biasa. Dan kawan penyidik yang sudah nonton tayang ini, ya luar biasa nggak terasa waktu kita ngobrolin soal jarumnya U17 nyambung ke Stadion JIS dan malah nyambung ke lebih dalam lagi soal bagaimana pengelolaan aset-aset negara yang berhubungan infrastruktur yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana ke depannya supaya tidak merugikan kita sebagai anak bangsa. Ya, betul. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini kita mulai menyebutnya kawan imajinasi. Oh kawan, oh iya benar. Kita berimajinasi ada kawannya. Iya. Dengan diri sendiri. Iya, betul. Kawan engineering yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, follow, subscribe. Bukan korban ya? Bukan. Korban imajinasi bukan. Awal jadi kawan, nanti jadi korban. Saya lagi break dan juga akan sekian diri. Kita ketemu lagi di episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.